Budiman yang dulu dikenal sebagai aktivis 98 sekarang malah mendukung Prabowo Subianto. Lah ini kan parah sekali. Padahal bagaimanapun juga Prabowo adalah merupakan bagian dari Orde Baru yang dulu berseberangan dengan aktivis 98. Bahkan jejak digital Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung Prabowo itu harus bodoh juga saat ini banyak sekali diungkit oleh netizen. Dan yang lebih parahnya lagi adalah jejak Budiman yang mengatakan bahwa Prabowo adalah produk gagal manusia Indonesia. Coba bayangkan saja, parah sekali kan jejak digitalnya. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Budiman Sujatmiko. Ya, nama Budiman Sujatmiko baru-baru ini sedang ramai menjadi buah bibir netizen plus 62. Bahkan mereka yang dulunya sempat memuja-muja dan membanggakan Budiman sebagai aktivis pejuang kemanusiaan, sekarang malah mereka ini berbalik mencaci maki Budiman. Bahkan jejak digital Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung Prabowo itu harus bodoh juga saat ini banyak sekali diungkit oleh netizen. Dan yang lebih parahnya lagi adalah jejak Budiman yang mengatakan bahwa Prabowo adalah produk gagal manusia Indonesia. Coba bayangkan saja, parah sekali kan jejak digitalnya. Ya, semua itu memang bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena Budiman yang dulu dikenal sebagai aktivis 98 sekarang malah mendukung Prabowo Subianto. Lah ini kan parah sekali. Padahal bagaimanapun juga Prabowo adalah merupakan bagian dari Orde Baru yang dulu berseberangan dengan aktivis 98. Dan hal itu akan tercatat dalam buku sejarah sampai kapanpun. Jujur saja ya, banyak yang kecewa dengan langkah politik yang diambil oleh Budiman Sujatmiko ini. Termasuk teman saya yang dulu juga pernah membantu mempromosikan Budiman. Pasti kalian semua juga sudah tahu kan siapa yang saya maksud ini. Ya benar, dia adalah Alifur Rahman. Ya, sebagai kader PDI Perjuangan ya, Budiman bukan saja telah berkhianat kepada partainya, namun dia juga telah berkhianat terhadap para pejuang aktivis 98. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Budiman juga telah berkhianat terhadap para korban serta keluarga para pejuang reformasi yang melawan rezim Orde Baru. Bayangkan saja ya bagaimana sakit hatinya keluarga korban penculikan ketika melihat Budiman sedang berpelukan mesra dengan Prabowo Subianto. Apalagi Budiman ini malah memberikan dukungan kepada Prabowo. Dan bukan sibuk mempertanyakan di mana korban penculikan yang sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, mereka ini masih belum pernah kembali. Ya harusnya Budiman ini mempertanyakan semua itu kepada Prabowo Subianto. Ya banyak sekali memang pertanyaan yang datang kepada saya, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung. Apa sih sebenarnya yang didapatkan oleh Budiman Sujatmiko sehingga dia ini tega melakukan semua pengkhianatan itu? Dan kalau menurut analisa saya, sepertinya ada tawaran yang menggiurkan di balik dukungan yang diberikan oleh Budiman Sujatmiko kepada sosok Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya adalah tawaran apakah itu? Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar memang pada saat itu Budiman ini ditawari posisi sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ketika di acara deklarasi relawan Prabowo kemarin, ternyata Prabowo ini cuma menyinggung soal tawaran kepada Budiman untuk menjadi duta besar. Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Masa dari cawapres terus terjun bebas menjadi calon dubes. Lah ini kan jauh sekali jaraknya. Ibarat awalnya sudah bermimpi akan punya Lamborghini. Gak taunya malah cuma dapat motor Scoopy. Nah tapi apapun itu ya tawarannya, bisa jadi tawaran yang menggiurkan itulah salah satu strategi yang dilakukan oleh Gerindra untuk memecah belah pihak yang dianggap lawan.
Dan dalam konteks ini, tentu pihak yang dianggap lawan itu adalah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Jadi setelah mereka kemarin ini melakukan politik pengeroyokan terhadap Ganjar Pranowo, maka selanjutnya dilakukanlah strategi politik pecah belah atau biasa disebut dengan divide et impera. Dan strategi ini juga pernah dilakukan di era penjajahan Belanda. Jadi strategi divide et impera ini merupakan kombinasi strategi orang Belanda dalam hal politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk ditaklukkan. Dan sepertinya strategi ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Misalnya ketika pemilu di 2019 lalu. Nah, mungkin masih banyak yang ingat saat itu tim Prabowo Subianto ini membuat posko kemenangan di Solo. Dan poskonya itu berhadap-hadapan dengan posko kemenangan relawan Jokowi. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang ingat soal itu. Nah, saat itu ya, apa yang terjadi? Jadi semua itu justru membangunkan semangat dan militansi kader-kader dari PDI Perjuangan. Dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh para relawan Pak Jokowi saat itu di Solo. Dan kemarin ini Budiman dan Prabowo Subianto ternyata mencoba untuk mengulang sejarah yang sama, yaitu dengan melakukan deklarasi di Semarang yang menjadi pusat dari PDI Perjuangan. Nah, coba perhatikan saja ya. Jadi kalau dulu mereka ini membangun posko di Solo untuk melawan Pak Jokowi, maka sekarang ini ya mereka melakukan deklarasi di Semarang untuk melawan sosok Ganjar Pranowo. Jadi bisa dibilang deklarasi relawan Prabowo kemarin itu merupakan bentuk pernyataan perang terhadap PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Ya, cara-cara politik norak seperti ini justru semakin menunjukkan bahwa memang sebenarnya tim Prabowo ini sedang tidak percaya diri. Sehingga apa? Sehingga mereka menggunakan jurus mabuk demi meraih kekuasaan. Dan terbukti seorang Budiman Sujatmiko yang dikenal sebagai aktivis pejuang kemanusiaan, malah kemarin ini sibuk memberikan dukungan kepada si pelanggar HAM. Lah ini kan aneh sekali, benar gak? Ya mungkin begitulah kalau harga diri sudah tidak ada nilainya. Jadi baru diiming-imingi sedikit saja, dia ini langsung rela melucuti semua pakaiannya. Bahkan dia juga rela untuk menggadaikan segala reputasi dan kehormatannya. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya kalau endingnya seperti ini, artinya apa? Artinya semua yang pernah dia perjuangkan di masa lalu itu, semua itu otomatis telah gugur alias sudah tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan sudah tidak ada harga dirinya sama sekali. Kan sesimpel itu cara berpikirnya, benar gak? Dan yang menarik dari semua cerita ini adalah pengakuan dari seorang Prabowo Subianto yang dulu memang pernah mendapatkan tugas untuk melakukan penculikan dan termasuk mengejar Budiman Sujatmiko. Jadi ya saat dulu dilantik oleh mertuanya sebagai Pangkostrat, Prabowo ini menjadi salah satu tokoh militer di lapangan dalam peristiwa reformasi 1998. Dan dalam hal ini, Prabowo dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab dalam aksi penculikan aktivis mahasiswa di kala itu. Nah, salah satu aktivis mahasiswa yang ikut diburu Prabowo dan pasukannya adalah Budiman Sujatmiko. Dan melihat semua ini, saya harus menaruh rasa hormat kepada sosok yang bernama Adian Napitupulu, yaitu kader dari PDI Perjuangan. Ya, Adian Napitupulu adalah salah satu aktivis 98 yang menurut saya, dia ini masih memiliki integritas, idealisme, dan harga diri. Bahkan saya pun mendengar kabar terkait dengan pilihan langkah politik Budiman Sujatmiko. Salah satu orang yang merasa sangat dikhianati itu adalah sosok bernama Adian Napitupulu. Nah, jadi semua sudah jelas ya. Dari semua cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa memang terkait penculikan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan pasukannya, semua itu memang bukan hoax, bukan fitnah, dan bukan hanya sekedar opini semata. Tapi semua itu adalah fakta sejarah yang tidak akan pernah ada batas kedaluarsanya. Jadi mau sampai kapanpun ya, fakta sejarah akan selalu mencatat bahwa seorang Prabowo Subianto adalah salah satu pelaku kejahatan HAM yang tidak akan pernah dapat terlupakan. Dan semua itu bisa dibuktikan melalui pemecatannya dari perwira TNI. Meskipun ya terkait hal ini juga ada bantahan dari pihak Prabowo Subianto.
Jadi menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasko, Prabowo itu tidak pernah dipecat dari dinas kemiliteran. Namun Prabowo hanya diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. Begitulah menurutnya. Nah sekarang logikanya begini, masa dengan pelanggaran HAM yang seperti itu, tapi masih diberhentikan dengan cara hormat? Lah ini gimana ceritanya coba? Lah ini kan luar biasa sekali, benar gak? Ya kalaupun itu benar yang terjadi, pasti ada apa-apanya lah. Dan pada akhirnya apa? Semuanya tergantung atau kembali pada publik mau percaya dengan siapa. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.